Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Ketemu lagi kita di podcast SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Pada pertemuan ini kita akan membincang-bincang tentang pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari, di mana ini kita sudah sampai ke IN 2 di kelas SMA. Nanti di sini perkenalkan, sebelumnya saya kepala sekolah dari SMA Cerdas Murni, dan di sini ada beberapa kawan kita nanti yang akan berbagi tentang pembelajaran mendalam yang sudah kita pelajari dari fasilitator yang hebat. Mungkin bisa perkenalan dari Bapak yang SMA Negeri 1 Batang Kuis. Ya, saya Muhammad Ikhwan Zaniago, kita dari SMA Negeri 1 Batang Kuis. Iya. Kemudian halo, saya Jimmy Susilo, kepala sekolah SMA Metodis Lubuk Pakam. Baik, saya Muhammad Wardianto, kepala sekolah SMA PAB 8 Saintis. Bapak Ibu, ada Ibu yang cantik. Bapak Ibu, saya dari SMA Nurul Hasanah Tembung, Ibu Dewi Tamayura saya. Oke, baiklah, itu tadi perkenalan singkat dari kita. Di sini akan kita bahas tentang pembelajaran mendalam yang sudah kita diskusikan selama 3 bulan ini. Menurut Bapak Ibu sekalian, kan kita ini udah ada program masing-masing di sekolah yang harus dijalankan supaya pembelajaran kita ke depannya lebih baik. Kalau dari sekolah Pak Ikhwan, kira-kira apa dia programnya dan kenapa memilih program itu? Oke, ya. Mungkin lebih enak saya cerita dari latar belakangnya dulu. Iya, boleh Pak. Kalau latar belakangnya ini kita kembali ke rapor pendidikan, karena tahun 2024 kemarin saya melihat itu ada yang masih sedang itu, jadi kurang tebal. Berarti nggak merah ya Pak? Enggak. Masih sedang ya, masih sedang dia kuning ya. Jadi ini yang mau kita tingkatkan. Jadi latar belakang dari situ. Apa itu? Untuk yang literasi kami sudah aman, itu sekitar 85%. Tapi untuk yang numerasinya ini yang masih sedang. Jadi inilah yang mau ditingkatkan. Jadi atas dasar tersebut ya kami memilih tema ini adalah sekolah yang berkarakter, kritis, kreatif melalui pembelajaran yang kontekstual. Oke, berarti dia programnya itu dilihat dari rapor pendidikan sekolah dulu ya. Saya sepakat itu Pak, karena kita memang dari rapor itu bahwasanya kita tahu sekolah kita itu kurangnya di mana gitu, kira-kira ya Pak ya. Mungkin dari Pak Jimmy, programnya apa dan kenapa memilih program tersebut? Ya, baik, terima kasih Ibu moderator. Program kami juga dilatar belakangi dari rapor pendidikan. Sama kasusnya juga di bagian numerasi kami turun, meskipun memang hijau, tapi itu dibanding yang tahun sebelumnya itu turun begitu ya. Jadi dan belakangan ini saya berefleksi dari awal tahun ajaran baru juga kita kan dibekali terus menerus oleh kementerian kita tentang pembelajaran mendalam. Jadi program kami di sekolah itu menerapkan dengan istilah SMART. Jadi di situ adalah kepanjangan dari supervisi mindful untuk aksi reflektif dan transformasi. Jadi intinya sebenarnya supervisi sih. Supervisi pembelajaran mendalam begitu. Jadi harapannya guru-guru yang sudah dibekali dengan PM pembelajaran mendalam langsunglah melakukan aksinya, berimplementasi ke murid-murid dan ke guru-guru. Itu singkatnya Bu. Ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Kalau dari Pak Wardianto gimana Pak? Apa programnya dan mengapa memilih program itu? Baik, terima kasih. Untuk SMA swasta PAB 8 Saintis, kita mengambil program unggulan itu adalah Merpati A8 Merpati ya Pak, itu berarti dia kayak nama burung. Biasanya kalau burung ini punya sayap dan pengen terbang tinggi gitu ya Pak. Karena kan jenjangnya adalah swasta kan. Tertarik juga Pak, itu dari namanya kita udah tertarik ya, itu Merpati gitu. Dengan singkatan itu Merpati dan panjangannya adalah membangun empati, rasa prestasi, adab di tiap insan SMA PAB 8 Saintis. Dengan program ini kami mengedepankan yang sama seperti Bapak-Bapak tadi kita akan sampaikan. Acuannya adalah rapor pendidikan. Rapor tetap ya Pak. Iya, dengan kita
untuk kualitas di Iya, sekolah betul. kita itu memang di rapor itu Iya. kita lihat ya. Dengan indikator dan pencapaiannya, 2 target kami adalah yang pertama guru. Guru Ya, sama salah peserta satunya didik. adalah untuk meningkatkan keprofesionalisme guru di sekolah kami khususnya swasta, dan juga adalah kepada siswa atau peserta tentunya, didik, ya. di mana kami harus mengevaluasi ya karakter peserta didik dalam meningkatkan adab mereka. Maka kami ambil sepakat Ya, untuk sepakat Pak. Adab merpati. itu memang lebih penting ya Pak. Iya, lebih Karena tinggi ada benar. istilah dia. Adab itu di atas daripada ilmu lagi Iya, ya iya, Pak ya. iya, Oke. siap. Kalau dari Ibu Dwita, Baik. programnya apa? Kenapa dipilih program itu gitu? Baik Ibu, memang seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, Mbak Ibu ya. Kita kan selalu panduannya itu pada rapor Rapor pendidikan. juga ya, sama ya. Karena itulah panduan kita untuk menyusun Program, program-program ya, berikutnya. Iya. Nah, di sini sekolah kami di SMA Swasta Nurul Hasanah memandang bahwa kualitas pembelajaran adalah kunci dari semua aktivitas di sekolah gitu. Iya. Jadi Iya, betul, yang betul. Saya melaksanakan sepakat itu. pembelajaran tentunya adalah gurunya. Gurunya. Jadi kami bersepakat bahwa dalam pembelajaran mendalam ini program yang sudah kita laksanakan itu adalah, kalau saya punya kalau murid kita nerima MBG ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kalau kita beri nama HBG. HBG. Mirip ya Bu ya. MBG itu sebenarnya masih sebagian yang sudah, sebagian masih ada yang belum. Belum. Iya, betul. Kebetulan saya belum dapat. Oh, curhat ya, Bu. Jadi dapat. Ini HBG ya Bu ya. Kenapa dia HBG itu? Terus apa itu HBG itu? HBG itu kami singkat dari Hari Belajar Guru. Hari belajar guru. Berarti bukan hanya muridnya saja yang belajar, benar, muridnya benar. juga harus Iya. belajar gitu ya. Dan itu guru kan harus terus belajar Iya, karena berinovasi terus. perkembangan Iya, betul, siswa betul, kita betul, sekarang setuju. kan sudah nggak seperti dulu ya Pak. Iya, Ya. betul, Jadi setuju. kita harus menyesuaikan lah dengan anak-anak kita sekarang. Siap. Iya, oke. Dari program-programnya tadi sepertinya bermacam ragam ya, dan mungkin kita melihat di sekolah kita itu apa yang mau kita tumbuhkan lagi atau apa yang mau kita buat jadi prestasi lagi, mungkin itu tadi saya tangkap dari kenapa dibuat program itu dan alasannya apa gitu. Terus program ini kan udah tahu kita ini apa, terus sejauh mana udah dijalankan di sekolah, terus pas dijalankan itu ada nggak kendala-kendalanya atau efeknya itu ke sekolah gitu. Mungkin bisa dimulai dari Pak Iwan Iya, tentang programnya tadi Pak. Iya, baik. Jadi untuk pembelajaran mendalam ini kan kita sudah mulai dari bulan Agustus kemarin. Iya, udah ada 3 bulanan ya Pak ya. Iya, itu untuk para sekolah, dan kalau dari kami ada 3 orang guru. Iya, guru juga yang ada juga dari sekolah. dilibatkan. Jadi balik tadi dari rapor pendidikan tadi, kami yang masih sedang tadi sasarannya kepada ketiga orang guru itu dulu. Jadi Ketiga orang guru. ada pelatihan untuk pembuatan modul ya, kemudian disertai dengan Itu dibuat di sekolah gitu iya, ya Pak ya. jadi saya sependapat dengan Ibu tadi bahwa memang kualitas pendidikan itu gurunya dulu iya, gurunya dulu, kan, dan baru itu nanti berada ikut siswanya. iya betul gitu ya, itu Pak, ya. dan itu prosesnya ada di ruang kelas. Oke, Jadi kalau iya. ruang kelasnya itu bermutu dengan modul, dengan pendekatan pembelajaran yang inquiry kolaboratif, artinya pembelajaran ini kan tidak hanya satu arah Iya, gitu ya, jadi betul, betul. perlu ada 2 arah. Jadi gurunya oke, nanti siswanya juga berimbas ke situ. Iya. Jadi Sebenarnya kalau- kita ini kepala-kepala sekolah yang saya rasa sih beruntung. Kenapa? Karena bisa mengikuti pembelajaran Iya, mendalam betul. ini ya. Bukan hanya Jadi, gurunya, Bu. iya, bukan hanya gurunya, kita kepala sekolahnya dulu. Karena memang dari atas dulu, sama seperti tadi gurunya Iya, dulu, jadi- baru muridnya. Ini juga kita kepala sekolah juga harus tahu Dibekali gitu gitu ya, ya. biar nanti bisa berbagi ke guru-guru yang lainnya gitu ya Pak. Iya. Oke, kalau dari Pak Jimmy gimana Pak?
udah penerapannya di sekolah. Oke, terus untuk program dan, program kami tadi kan mengenai supervisi gitu ya. Jadi saya pikir program ini juga menjadi program kita sebagai kepala sekolah, program tahunan kita lah, sebagai program kerja kita untuk mensupervisi guru-guru kita. Jadi memang kalau di sekolah kami itu guru-guru yang dibekali kan 3 orang untuk mengikuti PM ya. Jadi kalau yang tadi Bapak tadi bilang jadikan sasaran guru 3 tersebut. Kalau bagi di sekolah kami guru 3 tersebut kita jadikan satu tim. Jadi guru 3 guru ini gitu ya, mereka melakukan pengimbasan pasca mereka in pertama kemarin 5 hari, mereka melakukan pengimbasan sharing dengan guru-guru keseluruhan di SMA kami di sekolah. Jadi guru-guru yang lain juga dibekali gitu kan. Nah, berikutnya untuk menyusun tim itu saya juga melibatkan 3 guru ini sebagai tim utama untuk melakukan supervisi kepada guru-guru yang lain. Jadi bukan kita sebagai kepala sekolah sendiri aja yang terjun ke kelas gitu ya kan. Jadi 3 guru ini membantu kita mensupport mulai dari menyusun instrumen supervisi, untuk prakteknya di dalam kelas. Jadi benar-benar kita juga terbantu dan ya kita tidak sendiri lah gitu ya. Terus salah satu juga yang saya ingat itu mengenai hal baik yang bisa kita lakukan di supervisi ini, mengenai teknik coaching itu ya. Kita pernah dapatkan itu kalau kemarin di pelatihan sebelum-sebelumnya ada tentang guru penggerak, itu ada teknik coaching yang bisa kita praktekkan di situ, bagus sekali. Itu juga coba kita sisipkan di pembelajaran mendalam ini supaya guru itu termotivasi dari dirinya sendiri gitu ya, mereka di mana letak kelemahannya dan mereka berusaha untuk meningkatkannya begitu. Intinya sama-sama gitu lah ya, sama-sama belajar, sama-sama kita untuk membuat supaya pendidikan ini lebih bagus lagi. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Kalau dari Pak Sugianto gimana kira-kira? Kalau kami Bu dari SMA PAB 8 Sentis yang tadi saya sampaikan 2 target kami. Ya kan? Targetnya yang pertama guru dan kedua adalah siswa. Yang pertama guru memang kita meningkatkan keprofesionalismean. Maka pendekatan yang ataupun implementasi yang kami lakukan itu saya sebagai kepala sekolah itu cuma di atas kertas, tapi kami saya harus bisa menjadi teman sejawat mereka semua supaya tidak ada keterbatasan antara guru dan sebagainya. Itu saya bisa masuk sebagai supervisi. Tadi ada yang saya tertarik tadi ada gurunya sama siswanya. Guru sama siswanya ini program yang merpati tadi itu dia seperti apa kira-kira Pak di sekolah itu? Tadi kalau sudah saya sampaikan bahwa saya untuk meningkatkan keprofesionalisme, alhamdulillah dengan berjalan 3 bulan ini baik Bu, ada peningkatan gitu. Dan siswa juga ya dengan kita terapkan dengan adab yang kita mulai Bu, karena jujur kalau PAB 8 atau PAB Sumatera Utara ini Bu lambangnya masjid, di mana notabene siswanya itu adalah ada yang non muslim. Jadi kita coba untuk bertoleransi beragama, kita terapkan pada saat kita harus kita maka sebenarnya kalau di PAB Sumatera Utara ini sebetulnya non muslim ini mereka tidak memiliki fasilitas tapi di luar. Tapi saya sebagai kepala sekolah di tahun saya ini saya menerapkan mereka bahwa saya memberi tempat untuk mereka melakukan kebaktian ataupun kita keagamaan di sekolah itu juga. Jadi dengan seperti ini Bu, kita alhamdulillah respon dari masyarakat sekitar, respon juga dari orang-orang tua yang lainnya mengatakan bahwasanya ada suatu titik perubahan. Dengan siswa yang muslim kita ajak ke masjid, sholat zuhur dan juga sholat duha. Dan alhamdulillah ya dengan seperti ini sebagai acuan dan promosi kami di tahun ajaran 2026-2027 kan gitu. Karena kita intinya adabnya itu lah ya Pak. Adabnya itu kita mulai. Adabnya itu misalnya yang sebelum kita mengadakan pembelajaran PM itu seperti apa? Terus setelah kita buat program yang itu tadi seperti apa kira-kira Pak? Ya alhamdulillah Bu, dengan seperti kita lakukan hal ini meminimalisirkan dengan tingkat kejahatan dari siswa-siswi yang sekarang ini lagi tren-trennya dengan banyaknya ya Pak ya, game motor dan sebagainya Bu. Jadi alhamdulillah Bu, dengan kita mulailah pendekatan dengan siswa-siswi itu dan melakukan hal-hal yang bersifat positif sama mereka dengan menerapkan juga keagamaan bagi mereka. Ternyata benar agama itu di atasnya gitu. Jadi mereka sedikit berubah karena jujur sekolah-sekolah yang ada kalau sudah agama utama mudah-mudahan
kita yang swasta ini naik ratingnya. Oke gitu. Pak, setuju saya Pak. Iya. Oke, kalau dari Bu Dita kira-kira gimana Bu? Implementasinya ya. Implementasinya di sekolah itu udah seperti apa? Terus apa efeknya ke sekolah kita itu gitu? Alhamdulillah pelaksanaan HBG kami ini dilaksanakan setiap hari Sabtu. Jadi Ada jadwal ada tersendiri gitu jadwal ya Bu ya? tersendiri. Ternyata belajar itu kalau seperti yang terdengar 1 jam cukup nih belajar dengan guru. Ternyata nggak cukup gitu Bu. Nah ini ternyata di situ guru-guru kita ternyata memiliki kemampuan gitu, kemudian ide-ide dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi ini betul-betul berefek dengan anak-anak. Bahkan sekarang ini kan lagi model nih konten-konten pembelajaran. Mereka kebetulan ada yang ikut FYP tuh ya Pak ya. Mereka memanfaatkan itu juga sebagai media untuk mereka bermedia sosial seperti itu sih Bu. Berarti dia jadwal di sekolah Ibu itu bukan hanya untuk siswanya saja, ada juga untuk gurunya lah ya, khusus di hari Sabtu ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya rasa banyak program-program yang bagus yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Bisa juga mungkin mengambil program-program yang sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sama Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.